Bagaimana penanganan virus corona di ibu kota, di DKI Jakarta? Kami ajak Anda berbincang bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana Pak Anies melihat 1-2 hari ini pemberlakuan pembatasan dan juga social distancing Pak terhadap warga yang ada di Jakarta? Jakarta sekarang berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Dahulu kalau kita mendengar kabar mengenai COVID-19 maka kita melihatnya di tempat lain. Hari ini Jakarta adalah epicenter. Porsi terbesar dari yang dikonfirmasi positif berada di ibu kota. Dari 172 yang hari ini diumumkan, 122 kasus adalah di Jakarta. 15 hari yang lalu kita hanya punya 2 kasus. Dalam waktu 15 hari melonjak sangat signifikan. Karena itu langkah ekstrim dibutuhkan. Ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah, tapi dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Yang disebut sebagai social distancing atau jaga jarak harus benar-benar dilaksanakan oleh semua. Karena setiap orang memiliki potensi bukan saja tertular, tapi punya potensi menularkan. Karena itulah mengapa penting bagi semuanya untuk melakukan social distancing ini secara disiplin. Bekerja di rumah, belajar di rumah, pergi hanya jika sangat urgen, selebihnya tinggal di rumah. Tapi kita masih menyaksikan begitu banyak komponen masyarakat yang melihat ini sebagai persoalan jauh, padahal ini sangat dekat dengan kita. Itu sebabnya kenapa kemarin kita mengambil langkah cukup drastis terkait pengendalian kendaraan umum. Tujuannya adalah mengirimkan pesan kepada semua bahwa kita menghadapi situasi yang extraordinary, situasi yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Seluruh penduduk harus secara sadar melindungi dirinya sekaligus melindungi keluarganya, koleganya, tetangganya, dan masyarakat luas. Kalau tidak setiap kita yang melakukan, tidak mungkin. Ini bukan sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah. Ini harus dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Ada sebagian yang masih berkegiatan seperti biasa, datang ke tempat kerumunan orang banyak, datang ke tempat pertemuan-pertemuan besar. Lokasi-lokasi itu punya potensi penularan. Nah, karena itulah saya mengharap kepada semua untuk serius bahwa ini jangan disepelekan, khusus untuk Jakarta. Karena Jakarta merupakan epicenter. Untuk daerah-daerah lain yang di sana tidak ada kasus, maka berbeda situasinya. Dan saya selalu katakan beberapa hari yang lalu, penduduk Jakarta sebisa mungkin jangan pergi meninggalkan kota, apalagi pulang ke kampung halaman, karena punya potensi untuk memindahkan virus ini ke tempat lain. Kita ingin ini bisa diselesaikan dengan cepat, tapi hanya bisa dikerjakan jika semua terlibat. Nah, ini butuh kesadaran bahwa masalah ini serius. Ini bukan masalah yang jauh dari kita. Kenapa saya jelaskan tadi, kenapa kita dalam transportasi umum mendisiplinkan jumlah penumpang dalam satu bis dikurangi, jumlah penumpang dalam gerbong dikurangi, antrian dilakukan di ruang terbuka, dan antriannya harus berjarak. Itu semua bagian dari mengirim pesan kepada seluruhnya bahwa Jakarta menghadapi situasi yang tidak biasa. Dan ini membutuhkan semua disiplin untuk melakukan ini. Bila kita tidak melakukan ini, maka situasi bisa memburuk. Dan kalau memburuk, konsekuensinya terlalu besar. Konsekuensi pada kesehatan itu nomor 1. Karena angka sangat mungkin meningkat secara luar biasa. Dan kalau meningkat luar biasa, artinya membutuhkan perawatan, artinya butuh tenaga medis, fasilitas medis. Dan kita di Jakarta memang punya 190 rumah sakit, tapi yang ditunjuk untuk menangani ini 8 yang memang sudah disiapkan. 8 ini ada ambang batasnya. Ini bukan rumah sakit yang bisa menampung orang tanpa batas. Dan ini yang harus kita jaga. Karena itulah kenapa penularan ini harus dicegah oleh semuanya.
Saya perlu sampaikan kepada seluruh warga Jakarta, mari kita belajar di tempat-tempat lain. Kita beruntung karena sudah menyaksikan peristiwa di Wuhan, di Tiongkok, menyaksikan di Korea Selatan, menyaksikan di Jepang, di Singapura, di Iran, di Itali, paling buruk Itali permasalahannya. Kemudian kita saksikan di Amerika, di berbagai negara Eropa. Bila secara serius kita melakukan social distancing, jaga jarak, maka bisa terhindar dari lockdown, terhindar dari menutup secara total. Menutup secara total itu terjadi ketika penduduknya tidak bersama-sama menahan diri tinggal dalam rumah, mengurangi mobilitas. Kalau itu tidak dilakukan, penyebaran akan naik terus. Dan akhirnya kemudian di negara-negara itu diputuskan dilakukan lockdown. Kenapa? Karena bergerak terus. Ini yang harus kita hindari sama-sama. Untuk bisa menghindari, kita harus menahan. Nah, kami ingin menginginkan perasaan pada semuanya. Mari kita selamatkan diri sendiri, selamatkan keluarga, selamatkan lingkungan, masyarakat umum dengan bertanggung jawab untuk tinggal di rumah. Dulu Indonesia sering mengalami masalah. Kita pernah menghadapi peperangan, kita pernah berhadapan dengan kekuatan asing yang ingin menjajah Indonesia. Lalu kita semua dipanggil untuk bergerak, dipanggil untuk membela negara dengan cara berani bertempur, berani ke tempat pertempuran. Hari ini kalau mau membela negara, mau membela bangsa, tinggal di rumah, jangan pergi. Bertahan di rumah, jangan pergi. Itu cara kita membela bangsa kita. Karena disitulah kita melindungi semuanya. Nah, kita harus menyadari ini sebagai sesuatu yang extraordinary. Saya sampaikan ini karena kami menyaksikan dari dekat bahwa masalahnya tidak sederhana. Kita melihat di lapangan, saya day to day mengikuti ini, dan kami sangat concern. Karena itulah, kalau tadi ditanya apa yang harus dikerjakan, yang dikerjakan sederhana. Yang dikerjakan adalah berada di rumah, jangan keluar. Dan saya minta kepada dunia usaha, mari nomor satukan keselamatan bangsa, nomor satukan keselamatan manusia. Dan kita menyadari begitu banyak sudah pimpinan-pimpinan dunia usaha, karena kami berhubungan. Hari ini saya berkomunikasi dengan para pimpinan asosiasi-asosiasi pengusaha di Jakarta yang semuanya juga tone-nya sama, nadanya sama. Mari kita berbuat menyelamatkan. Bila manusia selamat, masyarakat selamat, otomatis nanti pergerakan perekonomian akan bergerak lagi. Dan prioritas kita hari ini di sana. Itu pesan yang saya ingin disadari oleh semuanya, bahwa cara kita membela bangsa hari ini adalah dengan berada di rumah, adalah dengan tinggal di rumah, tidak bepergian, lindungi keluarga, lindungi tetangga, lindungi semuanya. Itu caranya. Ya, Pak Anies, tadi kita juga mendengarkan bersama-sama bahwa Pak Anies bertemu dengan Pak Tito Karnavian, dan kata beliau ada saran-saran yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada pemerintah pusat. Kita boleh dapat bocoran apa saran-saran yang dijadikan masukan untuk pemerintah pusat? Ya, Jakarta salah satu tempat kejadian pertama juga di Jakarta. Perkembangannya terjadi di Jakarta, dan kami sudah melakukan monitoring atas COVID-19 ini sejak pertengahan Januari. Semua langkah-langkah kita terekam. Ada satu persatu kita punya catatannya, dan alhamdulillah kita bisa men-trace semuanya, termasuk kasus-kasus yang sampai meninggal. Bahkan sebarannya kita punya datanya. Nah, dari pengalaman yang kita miliki dan dari pantauan kita terhadap kota-kota lain di seluruh dunia, tadi kami sampaikan kepada Pak Mendagri. Nah, item-item detailnya tentu itu bagian dari rencana yang harus digodok dulu di pusat. Kepatutannya tentu kami tunggu nanti sampai pemerintah pusat atau Satgas nantinya mendiskusikan. Tapi intinya kami memiliki catatan pengalaman, catatan langkah yang insya Allah bisa bermanfaat di dalam mengendalikan kasus ini di berbagai wilayah. Dan perlu kami garis bawahi, ada 3 hal yang kami selalu pegang di Jakarta. Nomor 1, transparansi. Kita sampaikan apa yang kita ketahui, kita sampaikan apa adanya. Kemudian yang kedua,
adalah soal urgensi. Kita sadar ini mendesak, ini bukan sesuatu yang kita bisa santai-santai. Semua dikerjakan dengan cepat. Yang ketiga adalah kita selalu faktual, bergerak berdasarkan fakta, melangkah berdasarkan fakta. Apalagi COVID-19 ini jenis virus yang baru, teorinya pun tentang virus ini belum ada. Karena itu kita merujuk pada fakta-fakta yang terjadi di beberapa negara. Nah, jadi kami tadi banyak mendiskusikan itu dan kami tunjukkan langkah-langkahnya. Kami percaya bahwa insya Allah ini semua kita bisa lakukan dan kami berharap tentu bisa mengendalikan ini dengan baik. Ada satu hal penting yang benar-benar harus kita sadari, bahwa COVID-19 ini bukan soal penyakitnya saja, bukan soal virusnya, dan bukan soal case fatality rate-nya atau persentase yang meninggal karena kasus COVID-19. Masalahnya adalah pada penyebarannya. Jadi ketika kita mendengar misalnya angka kematian karena kecelakaan lalu lintas lebih tinggi, angka kematian karena kanker lebih tinggi, atau angka kematian karena penyakit-penyakit lain mungkin lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Tantangannya bukan pada prosentase kematian, tantangannya adalah pada kejadiannya serempak. Kasus COVID-19 ini terjadi bersamaan. Ketika terjadi bersamaan, maka ada kapasitas pelayanan kesehatan yang punya ambang batas. Baik. Kalau kecelakaan lalu lintas terjadi satu tempat, kemudian ada pengobatan, tempat lain pengobatan. Kalau COVID-19 ini terjadinya serempak. Jadi ketika di Wuhan ada sekian ratus ribu orang terpapar oleh COVID-19, maka mereka tidak punya tempat untuk merawat. Mereka tidak punya tenaga medis yang cukup untuk menangani, baik dokter, perawat. Mereka mendatangkan dokter-dokter pensiunan, dokter-dokter dari berbagai provinsi lain dibawa ke Wuhan. Para mahasiswa angkatan 2 tahun terakhir dibawa untuk membantu. Jadi bukan pada ini aman karena tingkat kematiannya hanya sekian persen. Bukan, masalahnya yang sakit itu terjadinya bersamaan. Dan ketika kejadian bersamaan tidak bisa kerja, tidak bisa beraktivitas. Itu sebabnya fokus kita sesungguhnya pada mencegah penularan. Jadi bukan soal penyakit. Kalau penyakitnya ya alhamdulillah kita menyaksikan banyak yang kena dan sembuh. Baik Pak Anies. Tapi kalau kenanya rame-rame tidak akan cukup. Itu kesadaran yang harus kita bangun. Dan ingat bahwa melindungi orang lain itu caranya adalah dengan berdiam di rumah. Melindungi diri sendiri caranya dengan berdiam di rumah. Lakukan itu, insya Allah kita sama-sama bisa mengendalikan penularan COVID-19. Baik, Pak Anies, bagaimana kalau langkah-langkah itu tidak dipatuhi dan disepelekan oleh sejumlah pihak? Apa langkah tegas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Apakah mungkin peluang menutup pembatasan secara total dilakukan? Sesaat lagi Pak Anies, usai jeda berikut ini di Kabar Petang. Langsung kita berbincang kembali bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Pak Anies, bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan pemetaan terhadap populasi dan juga daerah yang rentan penyebaran virus corona, Pak, di ibu kota? Jadi yang dilakukan adalah kita memantau, melakukan pengetesan, kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan. Karena kewenangan melakukan pengetesannya ada pada Kementerian Kesehatan. Kemudian dari hasil pengecekan itu nanti dikabarkan kepada kami. Dari situ kemudian kami melakukan informasi kepada yang bersangkutan, lalu melakukan tracing, membuat petanya, berinteraksi dengan siapa, lalu memastikan bahwa mereka semua apakah punya gejala atau tidak, lalu dilakukan pengetesan. Jadi itu caranya, lalu kita petakan titik-titiknya di mana saja yang terjadi, dan itu sudah kita lakukan sejak awal. Jadi dari saat kita mulai memantau akhir Januari, itu petanya sudah ada, kita ikuti terus. Karena itulah mengapa pada saat akhir Februari kemarin saya sampaikan bahwa jumlah orang dalam pemantauan, jumlah pasien dalam pengawasan, angkanya cukup tinggi, karena kami sudah mulai khawatir. Meskipun hasil-hasilnya, informasi yang sampai kepada kami adalah tidak positif, tapi kita curiga atas situasi ini.
Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian kita merasa harus menyiapkan publik untuk hati-hati, harus menyiapkan publik untuk waspada. Karena kami tidak ingin publik tidak siap untuk menghadapi situasi ini. Sekali lagi, bukan soal penyakitnya itu parah atau tidak, tapi ketika terjadi wabah, serempak orang merasakan sakit, perlu pelayanan kesehatan, sistem kesehatan Jakarta nasional belum tentu bisa mengelola. Jadi kita pantau itu terus, itu cara yang kita kerjakan. Dan langkahnya sederhana, bila seseorang itu diduga, maka isolasi diri, termasuk jajaran kami. Ada jajaran kita yang memang di bulan Februari akhir itu harus melakukan isolasi diri, dan itu kemudian terbukti dia aman sesudah 14 hari mengisolasi. Nah, hal itu biasa. Nah, ini juga yang perlu saya garis bawahi. Jangan anggap COVID-19 ini sesuatu yang aib. Bukan. Ini biasanya malah terkena pada orang yang bergaul luas, karena menyapa sana sini, berinteraksi dengan banyak orang. Disitulah letak potensi penularannya. Dan dari apa yang kita perhatikan, memang anak-anak atau orang-orang muda yang banyak bergerak, banyak berinteraksi, di situ case paling banyak. Dari usia 20 sampai 40 itu jumlah yang paling banyak yang kita temukan di Jakarta. Dan ini artinya mereka-mereka yang banyak berkegiatan di luar, banyak berinteraksi. Nah, jadi kenapa penting bagi kita untuk memberitahu supaya yang bersangkutan isolasi diri, kemudian keluarga, kolega tahu melakukan isolasi diri sehingga tidak mengalami penularan lebih jauh. Jadi sesungguhnya menghentikannya sederhana, dengan cara tidak berinteraksi dengan orang lain supaya tidak tertular dan tidak menularkan. Itu langkah yang harus dilakukan, tapi ini harus dikerjakan oleh semua orang. Tidak bisa hanya dikerjakan sebagian orang lalu sebagian yang lain berjalan-jalan kemana-mana, bersalaman, lalu ketemu berpelukan, akrab, cipika-cipiki. Hal-hal yang biasanya kita lakukan sebagai kenormalan, kewajaran, dan itu biasanya agak sulit di awal untuk membiasakan bersapa tanpa berjabat tangan. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, ya ini akan terus menyebar. Jadi itu langkah-langkah yang kita kerjakan. Ya. Pak, sepengetahuan Pemprov DKI Jakarta untuk katakanlah orang dalam pengawasan ataupun men-tracing orang-orang yang terkena virus corona ini, apakah masih bisa dikategorikan dalam beberapa klaster? Jakarta ada beberapa klaster, atau justru sebetulnya sudah sulit untuk mengenali klaster karena sudah begitu menyebar se-Jakarta, Pak? Dua minggu lalu kita punya klaster di Jakarta Selatan, itu satu wilayah, itu 2 minggu lalu. Kita memantau perkembangannya dari ke hari ke hari. Sekarang sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai wilayah pusat. Sekarang sudah ada di banyak wilayah berbeda-beda. Dan itulah sebabnya mengapa kita mengabarkan kepada semua warga, mari kita ambil sikap tanggung jawab. Kita lakukan social distancing secara serius. Saya sampaikan ini sebagai pesan yang amat serius. Ini bukan hal yang simple, ini bisa kompleks jika kita anggap enteng. Jangan panik, tapi juga jangan meremehkan. Dan waspada itu ya dengan cara bertindak bertanggung jawab. Bayangkan di kendaraan umum, jika kita tidak melakukan social distancing, bis penuh, gerbongnya penuh, lalu angkutan-angkutan umum penuh orang berdempetan, jaraknya sangat dekat, potensi penularannya luar biasa. Karena itulah yang kita lakukan, harus langkah-langkah yang drastis. Jadi kalau bicara klaster saat ini, kita sudah harus melihat seluruh wilayah dan tidak dibatasi hanya Jakarta saja. Sesungguhnya perbatasan Jakarta dengan tetangga kita, di timur dengan Bekasi, di selatan dengan Depok, di sebelah barat dengan Tangerang Selatan, Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang, itu semua udah jadi satu sebagai satu kesatuan pergerakan penduduk.
Dan ini virus ini kan tidak ngecek KTP-nya di mana lalu menular, tidak gitu. Kalau pembatasan pemerintahan dengan KTP ini bisa bergerak kemana saja. 2 kasus pertama kan secara domisili di Depok, tapi secara kegiatan di Jakarta. Dan ini contoh bahwa kita harus melihat ini lintas wilayah. Itu sebabnya mengapa peran dari Satgas di pusat menjadi sangat penting sekali, karena untuk memastikan bahwa penanganannya adalah lintas wilayah administrasi agar benar-benar bisa mencegah penularan COVID-19. Pak Anies, ini kan di Jakarta kan didominasi warga dari daerah penyangga yang kerja di Jakarta. Namun jika tidak dipatuhi anjuran-anjuran instruksi dari Pemprov ini, apa langkah tegas yang akan diambil oleh Pak Anies? Sesaat lagi di Kabar Petang, pemirsa. Pak Anies, jika masalah pembatasan tidak dipatuhi sepenuhnya, Pak, apalagi skenario yang akan diambil secara tegas oleh Pemprov DKI Jakarta? Karena kita tahu Jakarta juga didominasi kaum pekerja dari daerah-daerah penyangga, Pak. Ya, tadi sebetulnya juga salah satu bahan yang kita diskusikan. Dan tadi Pak Mendagri seperti juga disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin, bahwa kewenangan untuk melakukan penutupan wilayah itu adalah di pemerintah pusat. Jadi kami membereskan semua persoalan yang kita hadapi di lapangan di Jakarta. Karena bagi kami bukan hanya soal keselamatan, kesehatan, di mana warga diminta di rumah, tapi kami juga mengantisipasi soal suplai pangan, memastikan bahwa kebutuhan pokok warga di Jakarta itu aman, dan itu artinya suplainya terus-menerus, harganya stabil, dan tidak ada gangguan di situ. Kemudian juga mobilitas penduduk, kita memastikan bahwa mobilitas penduduk terjamin untuk wilayah Jakarta. Tetapi untuk penutupan langkah-langkah itu seperti tadi disampaikan bahwa kewenangannya ada di pemerintah pusat. Jadi kita berharap sekali itu bisa nanti pemerintah pusat tentu dengan berbagai pertimbangan untuk memutuskan. Tapi kondisinya memang kondisi yang ada kita hadapi sekarang adalah kondisi yang mengkhawatirkan. Kita harus bertindak cepat, dan mereka yang paling menghadapi risiko sekarang berhadapan dengan COVID-19 ini tenaga medis kita. Jadi mereka yang sehari-hari berinteraksi, dan kami menyaksikan sekarang ini udah ada 14 dari tenaga medis kita yang terpapar, dan bahkan 1 wafat. Ini adalah sesuatu yang tidak ringan, karena itulah harus secara serius ditangani. Ya. Pak Anies, ini memang COVID-19 ini harus mendapatkan penanganan serius. Kesadaran masyarakat untuk menjadi soliter tadi itu sangat dibutuhkan untuk menangani pencegahan wabah corona ini. Tapi begini Pak, yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya masyarakat yang bekerja sebagai pegawai di sektor formal saja, tapi juga ada sektor informal begitu ya. Mungkin kalau untuk berbicara bagaimana dampaknya terhadap pekerjaan mereka, kita mungkin bisa berbicara dengan asosiasi-asosiasi pengusaha. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang bekerja di sektor formal, misalnya buruh harian, tenaga lepas? Apakah mungkin kira-kira pemerintah sudah memberikan ancang-ancang kompensasi untuk mereka yang tidak bisa melakukan aktivitas apapun, ataupun yang mereka yang oke, saya akan ikuti aturan tidak kemana-mana sesuai dengan instruksi ataupun arahan dari Pak Gubernur? Ya, itu juga salah satu bahan yang dibicarakan di dalam gugus tugas untuk COVID-19 ini. Jadi bukan saja aspek kesehatannya, tapi juga aspek ekonominya sedang dibahas. Nanti kita tunggu saja langkah-langkah itu untuk insentif bagi mereka-mereka yang saat ini berada di sektor informal, dan di Jakarta ini banyak dari mereka yang memang secara status kependudukan belum tentu warga DKI, tetapi beraktivitas di DKI Jakarta. Nah, kami bisa memberikan bantuan insentif pada mereka yang memang warga Jakarta. Karena itulah batas kewenangan yang kita miliki, dan kita sudah menyiapkan juga paket-paket untuk dunia usaha, terutama terkait dengan perpajakan, supaya meringankan bagi mereka. Dan kewajiban-kewajiban juga tadi kita bahas untuk kita bisa longgarkan waktunya,
longgarkan besarannya supaya dunia usaha juga bisa bernapas lebih panjang. Karena pada saat ini tempat-tempat misalnya hotel, kemudian restoran, kafe itu memang mengalami penurunan customer yang secara sangat signifikan. Jadi yang menjadi wilayah DKI yang bisa kami lakukan, kami siapkan, tapi banyak juga dari komponen ini yang mencakup skala lintas wilayah, dan itu nanti kita bahas bersama dengan pemerintah pusat. Baik, Pak Anies, semua harus satu pintu arahan pemerintah pusat, namun bagaimana upaya pengawasan ketat di ruang-ruang publik bagi masyarakat, Pak? Ya, itu tentu kita kerjakan. Petugas-petugas kita juga menghimbau, mengingatkan, dan sekarang ini kegiatan-kegiatan besar, alhamdulillah mereka secara sukarela membatalkan, bahkan mereka menyampaikan kepada saya satu persatu, membatalkan kegiatan-kegiatan yang semula hendak mengundang orang dalam jumlah yang banyak. Kami benar-benar menyampaikan apresiasi, dan bukan saja penyelenggaranya yang menyampaikan pembatalan, tapi tokoh-tokoh yang diundang dalam acara-acara itu, mereka pun secara sadar menyampaikan bahwa kami tidak akan datang, meskipun acaranya mau diselenggarakan kami tidak akan datang. Kenapa? Karena tahu persis ini punya konsekuensi yang buruk. Bahkan Majelis Ulama saja, seperti kita dengar tadi, sudah mengeluarkan fatwanya terkait dengan sholat Jumat. Dan kami menyaksikan hari Minggu kemarin beberapa gereja melakukan peribadatan dengan live streaming, di mana jemaatnya mengikuti sermon atau khotbahnya dari digital di rumahnya menggunakan HP. Jadi semua cara yang sifatnya menjaga jarak secara fisik itu harus dilakukan. Tapi ada satu hal yang saya perlu ingatkan di sini, bahwa benar kita harus melakukan social distancing atau jarak aman secara fisik, tapi jangan sampai kita berjarak secara sosial. Solidaritas harus dijaga, kepedulian harus dijaga. Kita peduli pada lingkungan, pada tetangga, pada kolega di kantor dan keluarganya. Jadi satu sisi menjaga jarak fisik supaya aman, tapi sisi lain secara sosial, secara moral kita bersaudara, jaga solidaritas sesama warga, dan itu insya Allah nanti akan membawa kita melewati tantangan ini dan bisa insya Allah beraktivitas seperti semula. Baik. Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, terima kasih Pak atas informasinya. Kita tunggu bagaimana tindak lanjut ke depan, apakah nanti tetap 2 pekan atau lebih panjang lagi. Terima kasih Pak Anies atas waktunya untuk sore hari ini.